Oke, pada pertemuan kita kali ini kita ingin membahas mengenai vektor, ya. Tetapi pada pertemuan kita sebelumnya saya akan mengulas sedikit bahwa dalam fisika mekanika itu salah satu cabang utama dalam ilmu fisika ya yang mempelajari mengenai gerakan benda dan hubungannya dengan gaya dan energi. Nah, ini vektor merupakan komponen penting ya, di dalam mekanika karena seringkali melibatkan besaran fisika, salah satu contohnya posisi, kecepatan, percepatan, dan juga gaya yang memang dapat direpresentasikan sebagai vektor, gitu ya. Nah, oke. Untuk pengertian dari vektor itu sendiri, ya, kita harus bisa mendefinisikan mengenai vektor, di mana vektor itu dapat direpresentasikan dalam bentuk panah yang memiliki panjang dan juga arah. Gitu ya. Dalam notasi matematika biasanya vektor sering kali ditulis dalam huruf tebal atau dengan tanda panah di atas huruf seperti contoh di kanan bawah. Gitu ya. Lalu ada komponen vektor. Nah, komponen ini memang didekomposisikan menjadi komponen yang sejajar dengan sumbu koordinat tertentu, terutama dalam sistem koordinat kartesian seperti sumbu x, y, dan juga z. Sehingga kita bisa menghitung efek vektor dalam arah yang berbeda secara terpisah. Lalu operasi vektor juga kita akan coba pelajari pada pertemuan kita kali ini ya, berupa penjumlahan, pengurangan, serta perkalian dengan menggunakan skalar. Gitu ya. Lalu cara kerja vektor itu sendiri bagaimana? Gitu, ada beberapa langkah yang harus dipastikan di dalam pengerjaan vektor, yaitu salah satunya kalian harus bisa mengidentifikasikan besaran dalam permasalahan atau soal-soal di fisika yang merupakan vektor ya. Bisa tadi saya katakan berupa kecepatan, percepatan, gaya, atau momen torsi, yaitu tergantung dari konteks masalah yang ada. Lalu setelah kita bisa mengidentifikasikan besaran vektor tadi ya, kalian harus bisa juga merepresentasikan dalam bentuk vektor yang tepat, gitu, ada besar dan juga arah yang sesuai. Lalu setelah itu kalian coba melakukan dengan operasi matematika, gitu ya. Contohnya kalian ingin melakukan penjumlahan dengan dua vektor gaya, bisa menggunakan dengan hukum trigonometri, contoh seperti itu ya. Dan lalu kita pelajari mengenai jenis-jenis vektor, di mana vektor itu ada dua jenis, ya, vektor sejajar jika arahnya sama walaupun tidak peduli besarnya berapa. Ini juga berlaku dengan vektor yang berlawanan, hanya arahnya saja yang berbeda. Beberapa jenis vektor yang harus kalian ketahui gitu. Sifat-sifat penting yang harus dipahami oleh kalian mengenai vektor ini adalah, salah satunya adalah vektor ini memiliki arah ya, dan juga memiliki besar. Ada besaran yang menggambarkan seberapa besar besaran tersebut ya, yang pasti menunjukkan seberapa cepat benda bergerak. Salah satu contohnya seperti itu, yang memiliki besaran gitu. Lalu juga vektor dapat dijumlahkan, dikurangkan ya, dan bisa dari penjumlahan vektor tersebut bisa menggambarkan efek dari beberapa vektor yang bekerja secara bersamaan gitu ya. Lalu juga sifat vektor lainnya adalah komutatif, seperti dalam notasi matematika jika A plus B sama dengan B plus A, di mana A dan B adalah merupakan vektor gitu ya. Diurutkan penjumlahan vektor walaupun tidak mempengaruhi hasil akhirnya gitu ya. Lalu juga vektor itu bersifat asosiatif ya. Berarti jika ada pengelompokan vektor yang jika dijumlahkan juga tidak mempengaruhi hasil akhir gitu ya. Lalu juga vektor dengan perkalian skalar, di mana vektor dapat dikalikan dengan bilangan nyata ya, gitu ya, di mana besaran yang dikalikan dengan skalar tersebut itu arahnya tetap gitu. Lalu vektor 0 yang dimana tidak memiliki pengaruh dalam operasi penjumlahan vektor ya. Lalu ada inverse
gitu, atau negatif, ya, atau uh, berlawanan gitu. Salah satu contohnya inverse dari vektor A adalah minus A, contoh seperti itu. Lalu ada produk silang di mana diterapkan pada contoh dua buah vektor, ya. Dari hasil produk silang adalah hasilnya vektor yang tegak lurus, contoh terhadap kedua vektor dari vektor asal, dan besarnya menggambarkan area yang bisa dibentuk dari dua vektor asal tersebut. Nah, memang sifat-sifat ini membuat vektor menjadi alat yang berguna dalam analisa fisika. Ya. Jika kita menyelesaikan persoalan seperti kecepatan, percepatan, gaya, gitu ya, yang memang memiliki arah dan juga besaran. Gitu. Lalu kita akan mencoba contoh soal dalam forum. Coba ada latihan soal sedikit, ya, nantinya kita bisa bahas pada forum.